Shalom anak-anak semuanya, selamat hari Minggu, selamat ketemu lagi di Sekolah Minggu Online GKI Cayudan. Nah, semoga semuanya masih tetap semangat, tetap sehat, dan yang penting tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Oke, nah hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ayo yang di rumah tepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan hari Senin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Nah, tidak cuma hari Minggu saja, tapi semua hari-harinya Tuhan. Berarti semua hari kita peruntukkan untuk memuliakan Tuhan. Apa yang kita ucapkan, kita perbuat, kita ingat selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu ya untuk sebelum kita belajar dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangan, yang di rumah tutup mata ya. Jangan Bu Ina aja ya, yang di sini tutup mata. Oke. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini boleh diberi kesempatan kembali beribadah kepada Tuhan. Dan kalau sebentar kami juga mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar lagi apa yang ingin Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tolong kami bisa mengerti dan mau melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mau buka firman Tuhan, Bu Ina mau tanya dulu nih. Ada yang bisa jawab? Boleh jawab di rumah ya. Nanti mamah-mamah yang menilai ya di rumah betul enggak jawabannya ya. Nah, ada enggak yang ingat siapa yang ngomong gini nih? Emas perak aku tak punya, tapi yang aku punya aku berikan. Dalam nama Yesus Kristus yang dari Nazaret itu berjalanlah. Ayo, siapa yang ngomong gitu? Kira-kira kalimatnya siapa? Ada yang tahu? Wah, mungkin sudah ada yang tahu ya, tapi yang belum tahu ini ada clue-nya, ada kunci, ada petunjuk jawabannya. Nih. Oke, sudah lihat? Masih ingat? Iya. Siapa yang udah betul tuh jawabannya? Siapa yang jawab Petrus? Iya, ya, yang jawab betul angkat tangan ya. Nanti mamah-mamah di rumah kasih nilai 100. Yeay. Nah, tadi di gambarnya tadi Petrus mendekati siapa? Orang lumpuh ya, yang lalu disembuhkan. Nah, hari ini kita mau lanjutkan. Kita akan belajarnya dari lanjutan kemarin. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 31. Nah, punya Bu Ina sudah Bu Ina tandain, punya anak-anak di rumah juga bertandain, boleh dulu diletakkan. Nanti kita akan ada baca beberapa ayat bersama-sama ya. Lanjutan dari yang kemarin, ketika Petrus dan Yohanes sudah menyembuhkan orang yang lumpuh dari sejak lahir. Orang-orang heran. Lalu mereka mendengarkan Petrus yang bercerita. Petrus yang bersaksi bahwa mereka menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus
yang sudah mati, bangkit, dan datang untuk menjadi juru selamat. Wah, banyak orang percaya ya, karena mereka betul-betul dalam hati itu mencari siapa ya yang bisa menyelamatkan aku. Lalu mereka percaya, sehingga jumlah orang yang percaya saat itu, yang percaya itu jadi ini berapa ini? 5.000 orang. Ya banyak ya, 5.000 orang. Tetapi ada yang tidak suka, ada yang mukanya. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi, para ahli Taurat, orang Saduki. Mereka nggak suka. Ini Petrus, wah kalau ngajar begini, nanti siapa yang ikut kami, omongan kami? Mereka nanti percaya Yesus, ikut Yesus. Aduh, udah betul ini. Lalu mereka menangkap Petrus sama Yohanes, tarik, diangkat. Mereka lalu dibawa ke sebuah ruangan namanya disidang ya. Tahu anak-anak semua disidang. Disidang itu di tengah disalahkan, kemudian nanti mau dikasih hukuman. Nah, tapi ketika Petrus ditanya, mereka bertanya pada Petrus. Coba mereka bertanyanya apa? Nah, sekarang diambil nih Alkitabnya. Kita baca ya. Ayat 7. Udah siap? Jadi Kisah para Rasul 4 ayat 7 kita baca. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Nah, bertindak kok bisa menyembuhkan, terus kok bisa ngomong kalau Yesus itu yang menyembuhkan orang lumpuh tadi. Lalu Petrus apa takut? Yohanes apa takut? Mereka di tengah begini, di sekelilingnya orang-orang mukanya marah ya. Mungkin ada yang metutu, mungkin ada yang begini ya. Nah, tapi Petrus sama Yohanes tidak takut ya. Mereka malah dengan beraninya ngomong. Kalau ditanya dalam nama siapa, Petrus sekali lagi bilang, tidak mengubah apa yang dia ceritakan pada orang-orang banyak tadi. Mereka melakukan dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang sudah disalibkan, yang sudah dibunuh, yang sudah disalibkan, tapi yang bangkit. Dan Petrus ngomong gini, kita baca ya sama-sama ya, ayat 12 ya. Sudah siap? Ayat 12 kita baca ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Maksudnya di dalam Tuhan Yesus ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wah, mendengar jawaban Petrus ini kira-kira orang-orang yang menyidangnya, pemimpin-pemimpin Yahudi, imam-imam ahli Taurat, dan orang-orang Saduki tambah marah. Waduh, ini kok tetap ngeyel ini ya, kok enggak takut ya? Ditanya orang sekian tetap jawabannya sama. Aduh, tapi kayak orang-orang banyak itu juga sudah melihat tadi yang disembuhkan tadi, orang lumpuhnya. Mereka pasti nanti kalau kita menghukum Petrus, gimana nanti kita ya? Waduh, kita rembukan dulu aja. Petrus, Yohanes, kamu keluar. Oh, Petrus sama Yohanes keluar. Mereka bisik-bisik, gimana caranya ya? Lalu ada yang punya ide, wah aku punya ide. Petrus sama Yohanes kalau gitu kita ancam saja. Diancam supaya jangan menceritakan lagi soal Tuhan Yesus. Stop cerita Tuhan Yesus, tidak boleh. Wah ya, kita ancam. Nanti mungkin takut. Tadi kan baru tanya, sekarang diancam. Lalu Petrus dan Yohanes dipanggil lagi oleh mereka. Nah sekarang mukanya tambah kelihatan marahnya ya, sambil ngancem. Kamu sekarang jangan sekali-sekali menceritakan soal Yesus. Tahu enggak? Ya. Wah, tuh, coba kalau anak-anak gitu ada orang yang mengatakan, atau Bu Ina ya, Ina, kamu enggak boleh ceritakan lagi Tuhan Yesus. Apa itu cerita sama anak-anak? Bu Ina takut enggak ya kira-kira ya? Nah, mereka takut enggak?
Petrus sama Yohanes. Petrus sama Yohanes dia bilang, coba sekarang lebih baik taat pada Allah atau taat pada manusia, pada kamu-kamu ini ya, pada ahli Taurat, orang-orang Yahudi dan orang Saduki. Kami memilih taat kepada Allah. Nah, sebabnya apa? Baca lagi ya. Wah, sering-sering baca ya. Nah, sebab ayat 20 sekarang. Apa yang menyebabkan Petrus dan Yohanes tetap mau menceritakan Tuhan Yesus? Ini ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar. Nah, karena Petrus dan Yohanes melihat sendiri, mendengar sendiri apa yang dilakukan Yesus, apa yang diajarkan Yesus. Walaupun, nah kalau anak-anak semua masih ingat, mereka awalnya ketika Yesus mati disalib, bingung, takut. Yesus bangkit, mereka juga masih bingung. Tapi itulah Tuhan Yesus berkali-kali menampakkan diri pada murid-muridnya. Masih ingat? Di ruang tertutup ya. Kemudian ketika sarapan ya, yang menyuruh murid-muridnya ngambil ikan, menebarkan, sudah dapat ikan banyak ya, kemarin sudah diceritakan beberapa ceritanya. Lalu ketika Yesus suatu hari membawa mereka ke sebuah bukit, memberi pesan pada murid-muridnya untuk menjadi saksinya. Mereka mendengar sendiri dan mereka melihat sendiri apa yang terjadi. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Lah apa ada manusia bisa terangkat ke surga ya, beneran loh ya, bukan Superman ya. Nah, mereka Tuhan Yesus naik ke surga, betul-betul naik ke surga. Yesus betul-betul Allah, Yesus betul-betul Allah yang mengasihi manusia, datang ke dunia untuk mati, disalib, menebus dosa manusia. Petrus dan Yohanes saksinya, mereka melihat, lah masa suruh bohong ya, melihat, mendengar sendiri, tidak bisa. Mereka tetap, walaupun diancam, mereka tetap akan mengatakan kebenaran. Waduh, orang pemimpin Yahudi tadi, imam dan ahli Tauratnya bingung. Gimana ini ya? Sudah diancam, nggak bisa. Tapi itu orang banyak, betul-betul sudah tahu buktinya. Kuasa dalam nama Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh dari lahir. Nggak pura-pura, bukannya main sandiwara ya, pura-pura lumpuh, pura-pura sembuhkan, enggak, tetapi betul-betul itu bukti nyata, orang lain melihat, banyak orang melihat dan banyak orang percaya. Waduh, gimana nih? Udah aku tuh dilepas saja, dilepas. Petrus sama Yohanes dilepas ya. Lalu Petrus Yohanes kira-kira seneng nggak dilepas? Wah, mereka bersyukur sekali. Roh Kudus yang menolong mereka untuk berani. Roh Kudus juga menolong mereka bisa dilepaskan. Lalu mereka kembali kepada teman-temannya yang sedang berkumpul. Dan teman-temannya sudah mendengar ya ceritanya, Petrus ditangkap, Yohanes ditangkap. Waduh, dihukum enggak mereka? Tapi ketika mereka lihat Yohanes dan Petrus datang lagi, wah ternyata enggak dihukum. Mereka sukacita sekali. Tapi mereka tahu bahwa ternyata tidak mudah bercerita tentang Tuhan Yesus. Tidak mudah. Dan membutuhkan keberanian, tetap mengatakan yang benar. Karena itu mereka mau minta pertolongan Roh Kudus. Kita sendiri nggak bisa berani, tapi Tuhan melalui Roh Kudusnya akan menolong. Lalu mereka berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus, karena nanti ketika mereka jadi saksi akan banyak ancaman-ancaman. Mereka berdoa, memohon pertolongan Tuhan, lalu yang terjadi ayat 31 ya, apa yang terjadi? Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan apa? Tuh dibaca, dengan apa? Dengan berani ya, karena bukan hebatnya para murid, bukan hebatnya Petrus, Yohanes, bukan hebatnya kita, tapi hebatnya Roh Kudus yang menolong kita. Wah. Dan karena para murid berani menceritakan tentang berita keselamatan dalam Tuhan Yesus, berita sukacita itu, walaupun diancam
ada yang terancam nyawanya, bahkan betul dibunuh ketika memberitakan Tuhan Yesus, mereka tetap berani berdiri itu sampai pelan-pelan seperti kata Tuhan Yesus, sampai ke seluruh dunia dan sampai ke Cayudan, sampai ke Bu Ina, sampai ke anak-anak semua yang ada di rumah, sampai ke papa mama. Kita bersyukur bisa menerima berita sukacita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, karena pimpinan Roh Kudus itu. Dan sekarang giliran kita menceritakan pada orang lain apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Nah, salah satunya kita bisa menceritakannya lewat lagu, ya. Oke, kita akan menyanyikan lagunya yaitu Oh Sukacitaku, ya. Semoga masih pada hafal. Yang sudah hafal gerakannya boleh ikut goyang, yang belum hafal belajar. Berdiri, berdiri. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Amin, ya. Itu salah satu kita menceritakan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi hidup kita. Ada lagi juga anak-anak bisa membuat ini. Nah, bisa juga menulis ini. Ini Bu Ina bercerita apa yang sudah Yesus lakukan bagi hidup Bu Ina, ya. Yesus mengasihi saya, Yesus mengasihi Bu Ina, Yesus menyelamatkanku, Yesus sudah menyelamatkan Bu Ina. Nah, anak-anak juga bisa buat tulisan seperti ini. Mungkin tidak sama, ya, tetapi anak-anak bisa menulis apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kalian. Apakah Yesus juru selamatku, mungkin, ya, atau Yesus sudah menolong aku waktu apa, gitu ya. Yesus sudah menyembuhkan aku waktu sakit, atau Yesus menemani aku, ya, atau Yesus yang paling mengerti aku. Apapun yang anak-anak mau ceritakan tentang Tuhan Yesus boleh ditulis, lalu dikasih hiasan. Mungkin lebih bagus dari ini, ya, dari yang Bu Ina buat. Anak-anak mungkin lebih pinter, ya, dari Bu Ina. Nah, nanti boleh kalian foto, dikirim ke guru-gurunya, atau juga bisa kalian jadikan ini yang anak-anak yang sudah besar tuh sukanya bikin status, ya toh. Nah, bikin apa? Story, ya. Boleh jadikan di storynya, atau jadikan foto profile, boleh, ya. Sehingga itu cara kita juga mengatakan pada orang lain apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Juga satu lagi, jangan lupa dalam hidup sehari-hari, seperti lagu awal tadi, bukan hari Minggu saja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, balik lagi Senin, Selasa, Rabu, ya, semua hari harinya Tuhan. Kita melakukan apa yang
Tuhan kehendaki. Kita melakukan apa yang menyukakan Tuhan. Sehingga orang kalau lihat, yang katanya rajin sekolah minggu itu, yang katanya walaupun ibadah online, sekolah minggu online tetap rajin. Oh iya betul, ternyata hidupnya sesuai apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Ternyata mengasihi gitu ya. Ternyata dia mau baik sama orang. Karena bukan hebatnya kita, tapi sekali lagi karena Tuhan Yesus yang menolong kita. Itu bisa kita ceritakan. Nah, ayat hafalan kita kali ini dari Mazmur 119 ayat 161. Oke, Mazmur 119 ayat 161. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Nah, boleh dihafalkan, nanti sekali lagi boleh direkam dan videonya dikirim ya. Kakak-kakak di sekolah minggu masing-masing pasti sudah menunggu kiriman kalian semua ya. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami boleh belajar kembali dari firman-Mu. Bahkan kami boleh dikuatkan karena kami tidak sendirian di dalam kami nanti bercerita, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tapi ada Roh Kudus yang akan menolong kami senantiasa. Kuatkan kami sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan Yesus di mana saja kami berada, bahkan untuk siapa saja. Juga Tuhan sertai kami yang sudah mulai sekolah, walaupun sekolah online, biarlah Tuhan yang pimpin kami, tuntun kami, sehingga kami tetap boleh semangat di dalam masa-masa kami harus tetap belajar dari rumah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekian sekolah minggu kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu online GKI Coyudan berikutnya. Dah.